Halo semuanya, kenalin gue Vicky. Jadi di video kali ini gue bakal ngasih tips dan trik gimana caranya bisa-bisanya gue bisa lolos SNMPTN ke ITB. Oke, sebelumnya for your information, gue bisa lolos atau gue bisa masuk di Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan FTSL ITB itu melalui jalur SNMPTN, atau mungkin kalian lebih sering dengar dengan sebutan jalur undangan kali ya. Nah, jadi gue lolos SNMPTN 2018, artinya emang gue baru di ITB itu tahun ini. Selain itu, sesuai dengan judul video yang gue buat, di sini gue bakal ngasih kiat-kiat mengenai gimana sih caranya gue bisa lolos SNMPTN ketika gue dihadapin dengan kesibukan organisasi dan juga kesibukan asik nongkrong atau main bareng teman-teman di SMA. Selain itu, gue udah ngumpulin nih informasi-informasi seputar SNMPTN tahun 2019 dari beberapa sumber yang emang gue rasa ini informasinya sangat penting karena ada beberapa perubahan yang signifikan antara SNMPTN 2018 ketika tahun gue masuk dan SNMPTN 2019. Nah, jadi kalian harus terus pantengin video ini sampai habis. Jadi di sini gue bakal ngasih tahu dulu gimana sih uh, perjalanan organisasi gue, kesibukan organisasi gue ketika di SMA. Jadi ada beberapa organisasi yang udah gue ikutin ketika di SMA. Salah satunya itu adalah Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. Nah, di situ tuh gue menjabat sebagai ketua kombit atau ketua komisi bidang federasi. Nah, di situ tuh emang banyak banget kesibukan nih emang harus dikerjain sama kombit gua, yaitu misalnya gue harus selalu mantau dari kinerja dari OSIS kayak gitu. Mungkin di sini ada anak organisasi atau anak MPK yang lebih ngerti gimana sih tugasnya dari MPK itu sendiri. Nah, selanjutnya gue tuh nggak hanya aktif di organisasi di intra sekolah, tapi gue juga aktif di luar sekolah. Contohnya dengan gue mengikuti yang namanya itu adalah School of Joy. Jadi School of Joy itu adalah komunitas ambasador dari salah satu salah satu brand suatu distro di Kota Bandung. Oh ya, for your information juga, gue itu sekolahnya di Bandung ya, di SMA Negeri 6 Kota Bandung. Itu alma mater tercinta gue. Ya, kayak gitulah. Selanjutnya gue juga aktif di Jejaka Pelajar Pinilih Kota Bandung tahun 2017. Nah, ini yang mengharuskan gue selalu melakukan penugasan-penugasan, diantaranya ketika dihadapkan dengan karnaval kemerdekaan Indonesia kayak gitu, gue harus nugas karena gue sebagai Jejaka Pelajar Pinilih Kota Bandung 2017. Nah, jadi emang banyak banget keaktifan gue selain di luar akademik yang emang yang mengharuskan gue itu harus istilahnya gue jarang masuk kelas. Di sini jarang masuk kelasnya itu dengan kategori gue bisa dikatakan dispensasi ya, dapat dispen dari sekolah karena emang harus melakukan tanggung jawab di organisasi-organisasi atau di contohnya di Jejaka Pelajar Pinilih itu gue harus melakukan penugasan keluar, otomatis gue harus izin untuk meninggalkan kelas. Nah, jadi akibat gue aktif di organisasi ini tuh banyak banget yang bermunculan, dalam tanda kutip ya emang gue jadi jarang masuk kelas, materi yang gue terima pun ketinggalan, banyak ketinggalannya, tugas kadang gak tahu apa-apa, akhirnya gue kacau dalam akademik gue. Nah, di sini gue akhirnya mikir kalau misalkan kayak gini terus, akademik yang gue jalanin bakal hancur, nilai gue nggak tahu kayak gimana nanti. Dan masa iya gue bakal terus aktif-aktif terus-terusan di organisasi tapi gue ngelupain akademik gue. Akhirnya gue mikir gimana caranya gue harus ngejalanin yang namanya organisasi tapi akademik gue pun tetap bagus gitu. Akhirnya gue nyusun strategi gimana sih caranya supaya gue bisa ngimbangin keduanya. Yang pertama, strategi dari gue dan mungkin kalian bisa ngikutin. Yang pertama itu adalah proaktif buat nanya ke temen.
proaktif buat nanya materi di kelas itu udah sampai di mana, ketika kalian itu dispen izin gak masuk kelas. Terus proaktif juga nanya gimana sih, ada apa aja tugas yang tadi dikasih sama guru. Nah, jadi selalu proaktif kayak gitu, lu bisa inisiatif buat belajar mandiri di rumah. Ketika lu kurang organisasi atau kurang di sekolah, lu ngerjain tugas-tugasnya kayak gitu. Dan yang selalu gue utamain itu ketika gue sering dispen dari kelas, gue selalu maksimalin usaha ketika ulangan. Jadi gue harus, pokoknya gue punya moto, gue harus dapetin nilai sebesar-besarnya, semaksimal-maksimalnya ketika gue ulangan nih. Kenapa? Soalnya kita udah jarang masuk kelas nih. Kita otomatis harus bisa ngimbangin dengan ulangan kita. Ulangan kita nilainya harus bagus kayak gitu. Nah, selain itu juga strategi yang gue harus kembangin yaitu adalah menyusun skala prioritas. Jadi kita harus menyusun skala prioritas di antara semua kegiatan yang ada di SMA. Nah, gimana sih cara menyusun skala prioritasnya itu? Nah, jadi untuk memudahkannya itu gue selalu membuat yang namanya jadwal daily activities gue. Jadi kegiatan mulai dari gue bangun tidur sampai gue nanti tidur lagi malamnya, nah itu gue susun dalam tabel. Intinya gue harus selalu nyusun dan gue konsisten untuk tanggung jawab ngejalanin si jadwal daily activities itu. Seenggaknya melalui jadwal daily activities itu gue bisa ngontrol diri gue lebih baik lagi. Intinya kita harus tahu skala prioritas di tengah akademik, organisasi, dan kesibukan yang lain, entah itu main atau gimana. Terus bisa nyusun skala prioritas. Dan tadi gue nyari strateginya, jadi daily activities. Ketika lu dari bangun tidur pagi atau subuh atau malam dini hari, sampai lu nanti di sekolah, jadwal lu makan, jadwal lu istirahat, jadwal lu belajar, sampai lu nanti tidur lagi malamnya, itu terkoordinir di jadwal daily activities lo kayak gitu. Nah, dan jujur ketika gue di SMA tuh gue sering banget buat main. Kenapa gue itu sering banget main? Karena kadang-kadang gue ada kalanya gue capek dengan kesibukan organisasi gue, dengan belajar gue di sekolah. Akhirnya gue mutusin buat main. Nah, jadi gue selalu nyempetin buat main ketika weekend, entah itu bareng keluarga, entah itu nongkrong bareng sama teman-teman SMA kayak gitu. Intinya gue selalu nyempetin buat main ketika weekend, karena gue selalu mikir ketika gue main itu gue bisa nge-refresh otak di tengah kesibukan dan kelelahan pikiran. Asik. Ya pokoknya kayak gitu. Dan gue selalu punya motto, yaitu main boleh, belajar wajib. Artinya ketika lu main, lu jangan juga ngelupain pelajaran. Intinya misalkan lu lagi pengen nongkrong nih, lagi pengen ngopi nih, keluar ke kafe, nyari kafe, lu tapi ada tugas nih, lu bisa bawa tugas lu sambil ngopi itu. Nah kayak gitu. Atau lu bisa kumpul bareng temen SMA lu untuk belajar bareng. Gimana sih caranya lu bisa ngekoordinir ketika main tapi tetap bisa belajar kayak gitu. Nah, dari strategi gue yang tadi gue nyusun skala prioritas, gue proaktif nanya teman-teman, terus jadwal daily activities gue udah bikin, terus main, tapi di sela-sela main gue juga selalu nyempetin buat belajar. Akhirnya gue bisa dapetin nilai dan juga hasilnya gue bisa lolos SNMPTN FTSL ITB 2018. Oke, ini dia contohnya nilai-nilai yang gue dapetin di SMA, dan ini bukti lolos gue SNMPTN. Nah, selanjutnya sesuai janji gue ketika di awal video, di sini gue bakal nge-share mengenai informasi-informasi baru tentang SNMPTN tahun 2019. Nah, di sini gue bakal menjabarkan beberapa hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian mau daftar SNMPTN. Jadi untuk SNMPTN tahun 2019 ini, baik itu proses seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri, baik itu SNMPTN atau SBMPTN, itu dikelola oleh yang namanya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT.
Nah, kayak gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian mau daftar SNMPTN adalah akreditasi sekolah kalian. Jadi ketika di tahun gue itu akreditasi sekolah gue itu karena akreditasinya A, maka jumlah siswa yang berhak untuk daftar di SNMPTN itu adalah 50% dari keseluruhan siswa di sekolah gue, kayak gitu. Namun di tahun 2019 ini ada penurunan jumlah kuota siswa dari akreditasi sekolah. Jadi gue sebutin ya, dari tahun gue yang akreditasi A yang asalnya 50%, di tahun ini akreditasi A hanya 40%. Lalu akreditasi B yang semula 30%, di tahun ini hanya 25%. Dan akreditasi C yang semulanya 10% jadi 5%, kayak gitu. Nah, jadi contohnya nih, di sekolah X ada 100, jumlah siswanya itu ada 100, kayak gitu. Nah, ketika di tahun 2018, jumlah siswa yang berhak untuk daftar SNMPTN itu adalah 50 orang. Tapi di tahun 2019 ini hanya 40 orang dari sekolah X yang berhak untuk daftar SNMPTN. Jadi emang di tahun ini LPMPT khususnya atau pemerintah itu melakukan penurunan kuota akreditasi sekolah. Jadi kalian harus tahu posisi kalian, akreditasi sekolah kalian itu apa. Lalu yang kedua itu posisi ranking secara paralel atau keseluruhan. Jadi kalian bisa nggak sih masuk menjadi peserta SNMPTN, kayak gitu. Gimana caranya? Caranya itu kalian, kalau gue biasanya datang ke guru BK, gue bisa nanyain data ranking secara paralel atau secara keseluruhan itu ke guru BK. Jadi misalkan nih tadi sekolah X kan yang berhak yang berhak daftar SNMPTN 2019 itu adalah 40 orang dari 100 orang jumlah siswanya, atau 40% dari jumlah siswanya, hanya 40 orang kan. Nah, jadi misalkan kalian nih dari 100 orang itu, kalian itu ada di posisi mana rankingnya? Misalkan kalian ada di ranking 1 secara keseluruhan dari 100 orang, otomatis kalian bisa menjadi peserta SNMPTN. Tapi beda lagi dengan kondisinya ketika kalian itu ada di ranking ke-50. Karena hanya 40 peserta atau 40 siswa yang berhak menjadi peserta, dan kalian itu ada di posisi ke-50 rankingnya dari 100 orang, otomatis kalian nggak bisa untuk ikut menjadi peserta SNMPTN. Nah, jadi kayak gitu. Kalian harus tahu akreditasi sekolah kalian, kalian harus tahu ranking kalian atau posisi kalian ada di mana dari keseluruhan siswa di sekolah kalian. Nah, selanjutnya itu mengenai nilai rapot semester 1 sampai 5 dengan kesesuaian jurusan yang kalian inginkan. Nah, yang pertama itu nilai kalian itu harus stabil, tidak fluktuatif begitu jauh. Karena jujur aja, gue pun pernah turun nilainya di semester 3. Tapi emang nilainya tuh turunnya tuh nggak terlalu jauh dari semester 2. Ya kisaran 0, sekian lah, nggak sampai 1, kayak gitu. Itu tuh gue rata-rata semesterannya turun gitu di semester 3. Ya mungkin karena gue mulai chaos atau mulai kacau dengan organisasi gue di semester 3, karena gue baru menerima jabatan sebagai ketua kombit, kayak gitu. Jadi artinya kalau lu mau lolos SNMPTN, gak harus setiap semester nilainya tuh harus naik gitu. Semester 1 naik, semester 2 naik, 3 naik, kayak gitu. Nggak harus. Yang penting itu kalian stabil gitu loh, nilainya stabil. Kalaupun harus fluktuatif, nggak terlalu jauh nilainya, kayak gitu. Selain itu, kalian pun harus ngimbangin mata pelajaran yang sesuai dengan jurusan yang kalian minati di PTN. Misalnya kalian itu mau daftar FMIPA, artinya kalian harus lebih condong maksimal nilainya itu di pelajaran Mafikidio, kayak gitu. Tapi bukan berarti kalian pun ngacuhin atau ninggalin pelajaran-pelajaran yang lain, kayak pelajaran bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, kalian kebelakangin gitu. Bukan kayak gitu. Artinya kalian harus ngimbangin
semua mata pelajaran di SMA, tetapi kalian juga harus maksimalin nilai-nilai kalian dengan mata pelajaran yang berhubungan dengan jurusan yang kalian akan daftarkan di PTN, kayak gitu. Terus nih ada info baru juga nih di SNMPTN tahun 2019. Jadi mengenai pemilihan jurusan. Jadi menurut gua SNMPTN itu adalah gimana caranya memaksimalkan potensi yang kalian miliki dengan jurusan yang kalian minati. Jadi kayak gitu. Jadi gimana sih kalian tuh udah punya nilai misalkan rata-ratanya 90. Nah, kalian tuh harus memaksimalkan potensi kalian yang punya rata-rata 90 itu dengan jurusan yang kalian minati. Misalkan rata-rata 90, kalian bisa masuk ke STI ITB dengan rata-rata tersebut. Nah, kalian bisa untuk ngimbangin potensi yang kalian miliki dengan jurusan yang kalian minati. Nah, ada informasi baru dari SNMPTN 2019, yaitu kalian hanya bisa memilih 2 jurusan aja nih di SNMPTN 2019 ini. Hanya 2 jurusan, tapi bisa di 2 PTN, maksimal di 2 PTN. Misalkan kalian mau daftar 2 jurusan di 1 PTN, nah itu boleh. Atau kalian mau daftar 1 jurusan di PTN A dan 1 jurusan lagi di PTN B, nah itu pun boleh. Beda dengan halnya di tahun 2018. Jadi gue hanya diperkenankan mengisi 3 jurusan di 2 PTN. Jadi misalkan gue milih 2 jurusan buat didaftarin di PTN A. Nah, gue pun 1 jurusan lagi gue daftarin di PTN B, kayak gitu. Jadi maksimal hanya di 2 PTN gitu. Di 2 jurusan di 1 PTN, kayak gitu. Terus kalian pun harus mengetahui faktor alumni. Jadi ada nggak sih alumni dari SMA kalian yang lulus di SNMPTN ke jurusan yang kalian bakal daftarin? Contohnya di SMA 6 nih, SMA 6 Kota Bandung, itu ada kelas gua yang lolos di FTSL ITB. Nah, kalian tuh harus ngimbangin juga, ada nggak sih alumni kalian yang masuk ke jurusan yang pengen kalian daftarin, kayak gitu. Ada atau enggak. Terus kalian juga harus tahu gimana sih prestasi ketika kakak kelas kalian itu kuliah, bagus atau enggak, kayak gitu. Karena itu mungkin jadi bahan pertimbangan juga mungkin ya, mungkin. Karena gue bukan panitia, jadi gue cuma bisa ngasih beberapa informasi yang gue ketahui dan juga pengalaman ketika gue daftar. Tapi bukan berarti gue itu tahu semuanya, karena yang menentukan bukan gue, karena gue bukan lembaga tes masuk perguruan tinggi negeri gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kuota PTN yang kalian mau daftar. Nyediain kuota buat jalur SNMPTN itu berapa banyak. Nah, kayak gitu. Nah, informasi terbaru lagi dari SNMPTN 2019 bahwa kuota minimum SNMPTN tiap perguruan tinggi negeri itu turun. Karena kuota minimum tiap PTN itu turun yang diberikan oleh panitia, artinya kesempatan untuk masuk ke atau lolos SNMPTN itu semakin kecil. Karena apa? Jadi di tahun 2018 itu minimum yang diberikan oleh pemerintah untuk kuota SNMPTN itu minimumnya tiap PTN 30%. Namun di tahun 2019 ini pemerintah memberikan minimum kuota SNMPTN di tiap PTN itu hanya 20%, kayak gitu. Jadi ada penurunan yang lumayan signifikan gitu loh di kuota minimum SNMPTN tiap PTN-nya. Jadi logikanya kayak gini, semakin besar kuota jalur SNMPTN dari PTN yang kalian mau daftar, maka semakin besar peluang kalian buat lolos SNMPTN ke PTN tersebut. Tapi berbanding terbalik gitu, kalau misalkan si PTN itu cuma nyediain kuota SNMPTN itu sedikit, artinya probabilitas atau kemungkinan kalian buat lolos SNMPTN ke PTN tersebut pun hanya sedikit. Jadi ada beberapa faktor gitu ya yang harus kalian cari tahu dan kalian coba imbangin. Yang pertama itu akreditasi sekolah kalian, terus posisi ranking
kalian catat keseluruhan. Terus nilai rapot kalian selama semester 1-5 dengan kesesuaian jurusan yang kalian mau daftarin. Terus pilihan jurusan yang dipilih pun harus tepat gitu. Istilahnya pemilihan jurusan yang tadi. Terus ada nggak alumni dari sekolah kalian, dan juga kuota PTN yang kalian mau daftarin itu yang menerima SNMPTN-nya berapa banyak melalui jalur undangan tersebut gitu. Oke, terakhir dari gua, pokoknya jangan bergantung sama SNMPTN, masih ada banyak jalur buat masuk PTN, ada SBMPTN, ada seleksi mandiri. Jadi persiapkan belajar kalian buat tes-tes lain juga, jangan bergantung hanya SNMPTN. Tetap semangat buat berprestasi akademik maupun non-akademik di SMA. Terus luangkan waktu juga nih, ingat buat refresh otak kalian, entah itu bareng keluarga, bareng teman, hanya untuk sekedar nongkrong. Karena sesuai moto gue, main boleh, belajar wajib. Nah, di samping usaha juga iringi juga dengan doa ya tentunya. Terus semangat mengejar cita, jangan pantang menyerah. Oke, mungkin gitu aja dari gua. Makasih banyak nih udah mau nonton video dari gua. Semoga video ini bermanfaat dan jadi penyemangat buat kalian yang bakal masuk PTN di tahun 2019. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe video ini. Sukses semuanya. See you and bye-bye.